Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Ya, kita percaya saudara, sepanjang bulan di bulan Oktober ini Tuhan menyertai kita, amin. Dan banyak pertolongan yang Tuhan sudah berikan buat Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Nah, hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan dan kita percaya biar minggu-minggu berikutnya Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu? Suruh kita membacakan sama-sama Mazmur 91. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan buat kebaikan, pertolongan, kasih Tuhan sepanjang minggu, bahkan di bulan ini ya Tuhan Yesus, di minggu terakhir kami merasakan Tuhan Yesus sangat baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini kami ada di tempat ini untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan lewat setiap pujian kami ya Tuhan. Dan kami percaya siapkan hati kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh ditemui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau, biar hadirat-Mu ada di tempat ini dan kami semua mengalami jamahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh tiada yang akan melepaskan kau dari jeratan akan burung dan dengan siapa yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi kau, bawah sayapnya kau akan berlindung. Kesetiaannya ia berisai daripada tembok. Kau tak bisa takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di siang, terhadap penyakit siapa yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau 1000 orang berbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan mendekat kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan jatuh kepada batu. Singa dan belalang akan kau tunggangi, engkau akan menginjak anak singa dan berbangga. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesusahan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan wajahku akan menyenangkan dia, dan akan memperlihatkan kepadanya keselamatan dan kehidupan. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, hanya Engkau yang kami senangkan Tuhan Yesus. Buat kami lapar, buat kami haus untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau bekerja di tempat ini. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh jatuh di
Mujizat Tuhan. Engkau sekali lagi jemaat Tuhan yang kagum kepada Tuhan. Ku kagum, amin. Mujizat Tuhan nyata dalam hidup kami. Bapak Ibu. Oh, kami sembah Kau.
You are holy Lord, you are holy. Kami harapkan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Jamah kami. Percaya hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Dan kami sungguh merasakan hadirat-Mu penuh atas kami ya Tuhan. Terima kasih buat perkenanan-Mu Bapa. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap menari buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Boleh lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Tos dulu saudara. Amin. Kita tos dulu ya. Kita mau pelajari satu lagu baru saudara. Sebenarnya bukan lagu baru, tapi di rayon kita masih baru ya. Siap kita menari ya. Karena saya percaya yang datang ke rumah Tuhan itu bukan cuman orang Sumatera, bukan cuman orang Chinese, tapi semua suku, amin. Jadi kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan semua suku kaum bahasa. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Come on.
selalu sayang, amin. Boleh tepuk tangannya sekali lagi buat Tuhan Yesus. Come on. di sepanjang meteran ini ada hadirat Tuhan, amin. Kalau kayak gini saudara menyembah Tuhan setiap hari Minggu, wow, ini kayaknya dijebol ini, gak muat tempat ini, amin. Karena hari-hari ini Tuhan hanya mau disenangkan, amin, lewat pujian penyembahan kita. Bapak Ibu terima kasih, silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Sementara kami memberikan Tuhan Yesus Bapa di sorga, persembahkan buat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi, kuduskan, sucikan, berkati, berlipat-lipat ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
dahsyat. Kami rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersuka cita karena roh kami disegarkan saat ini. Bapa Surgawi, sekarang ini waktunya kami mau duduk diam. Kami mau membuka hati kami, jiwa roh kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bangun roh kami di dalam dasar yang kuat, dasar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, sekarang ini kami menyerahkan hati kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Lepaskan hati kami yang lama, gantikan hati kami dengan hati yang baru, hati seorang murid, hati yang dalam tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kami terima berakar dengan kuat, bertumbuh dan subur, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Semua yang percaya katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Ya. Ini AC-nya banyak, ada kipas angin tapi panas. Karena apa? Bersuka cita ya. Sekayu ya. Sekayu itu adalah ayo menari, itu bahasa Papua ya. Kebetulan bulan lalu kita ke Papua. Papua itu orangnya hitam-hitam ya. Tapi kalau ini senyum giginya merah-merah. Kenapa? Karena makan pinang ya. Mereka sukanya makan pinang. Dan satu ciri di Papua itu orangnya itu suka senyum. Suka senyum. Jadi mereka happy, joy. Ya, joyful, bersuka cita. Karena ya pasti ya, umumnya mereka adalah anak Tuhan, Kemudian mereka menjalani hari itu dengan enjoy, Tidak ada beban seperti di Jakarta ini. Mereka di jalan-jalan senyum satu dengan yang lain dan giginya merah-merah. Luar biasa, orang Papua luar biasa. Sebelumnya saya sama Bu Indri ke Manado ya. Ke Manado, ke Tomohon, Danau Tondano, ke Bitung, muter-muter pokoknya ya. Kalau di Manado ciri khasnya adalah mereka juga senyum ya. Tapi selalu ngomong shalom. Ya, shalom. Di Tomohon itu ada pasar ekstrim. Pasar ekstrim itu jual paniki. Paniki itu kelelawar. Dijual. Itu sudah dibakar, dipanggang, jadi gantung-gantung kelelawar. Katanya enak, katanya. Ya, masuk pasar itu serem dong, kan namanya pasar ekstrim. Ya, itu terkenal ular gede-gede digantung ya. Ada apa lagi ya? Ada ular, ada yang ekstrim lah, anjing. Tapi begitu kita masuk pasar ya, itu ke sana hari biasa. Mereka ngomongnya apa? Shalom. Saya pikir ini gereja apa pasar ini. Ternyata pasar. Jadi kita bisa merasakan apa? Joy, sukacita. Jadi sukacita itu ternyata tidak bisa disembunyikan karena berasal dari hati. Itulah tema kita sekarang ini adalah witnessing with joy. Bersaksi dengan sukacita. Ya, kita tadi juga bersukacita, ada amin. Ya. Ketika bersukacita apa yang kita rasakan? Ya, bebannya copot ya. Semua yang mengganggu lenyap semuanya ya. Kita nggak mikir lagi cicilan lagi. Mungkin nanti pulang keingetan lagi. Kita nggak mikir berasnya habis atau tidak ya. Ada sukacita, joy. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah ketemu sama banyak orang ya dengan ekonomi yang bermacam-macam ya, itu ternyata ada satu hal yang merupakan the ultimate happiness ya, kebahagiaan yang tertinggi ya. Kebahagiaan tertinggi manusia itu ternyata bukan duit. Kalau kita udah pernah bergaul dengan orang yang duitnya tidak terbatas ya, kebahagiaan yang tertinggi adalah apa? Joy. Karena banyak orang duitnya banyak gak bisa tidur. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekarang merasakan sukacita, ini adalah kebahagiaan yang tertinggi. Ada amin? Ya, saya selalu nyatakan ya, kalau kita anak Tuhan, makan enak, tidur nyenyak, duit banyak, mati masuk surga. Banyak itu relatif ya, ketika kita butuh apa saja ada ya. Tetapi bagaimana kita bisa makan enak? Karena punya sukacita. Bagaimana kita bisa tidurnya? Karena ada sukacita. Ketika hidup penuh dengan sukacita itu akan mengalir secara
otomatis. There is joy. Dan dimanapun anak Tuhan berada, kehidupannya penuh dengan kesaksian hidup. Ada amin? Sekarang kita belajar dari seorang wanita yang ditemui Tuhan Yesus di tepi sumur Yakub. Ini di desa Sikar, namanya desa ya, karena dia di luar kota Samaria. Kita tahu ceritanya bahwa siang hari jam 12 ya, Tuhan Yesus sampai di situ, kemudian duduk, para muridnya beli makanan. Kemudian di sumur itu ada seorang wanita. Kenapa nggak segerombolan wanita? Kenapa ada seorang wanita, bukan segerombolan wanita? Biasanya ibu-ibu kalau pergi kan, ya ke toilet aja ngajak temennya kok ya. Apalagi ini ke sumur. Di Jepang itu ada peribahasa namanya ini, Ido Bata Kaigi. Ido itu artinya sumur, ya. Bata Kaigi itu adalah meeting, meeting di sumur. Jadi zaman dulu orang sumurnya itu satu desa satu, gitu. Seperti ini. Sehingga kalau orang datang ke sumur, ibu-ibu pasti rombongan. Ketika ibu-ibu kumpul, apa yang terjadi? Ngomong sana sini. Nah, itu adalah rapat di sumur. Ido Bata Kaigi. Itu terkenal sekali zaman dulu. Sekarang tidak. Ya, bukan rapat di sumur tapi rapat di mall, rapat di kafe, rapat di arisan. Itu rapat ngomong apa saja dibahas, ya. Nah, tetapi ini wanita seorang diri saja, kenapa datang ke sumur dan siang hari panas terik? Karena dia adalah wanita yang berdosa. Ya. Kalau zaman dahulu, kala 2000 tahun yang lalu, ada satu orang berdosa, seluruh kota tahu. Sehingga kemanapun dia pergi, dia pasti akan dihindari orang. Dia akan dicemooh. Ya. Bahkan ada suatu waktu di Inggris ya, dari abad ke-15-16, kalau ada orang berdosa, itu penguasa kota itu kasih seorang anak kecil untuk tabu drum, reng, teng. Jadi gimana? Maksudnya apa? Orang yang berdosa ini ketika berjalan di belakangnya ada anak kecil, teng. Untuk apa? Untuk mempermalukan orang itu. Zaman dahulu ya, sebegitu orang ya membuli orang lain. Apalagi ini zaman Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Sehingga wanita ini tidak punya keberanian untuk rapat pagi hari di sumur Yakub di Sikar. Dan kita tahu ya, siang-siang dia ngumpet-ngumpet ketemu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ngomongin tentang kehidupan dia. Ya, panggil suamimu. Yang mau aku nggak punya suami, benar katamu. Ya. Karena yang sekarang ada padamu bukan suamimu. Dan sebelumnya juga engkau sudah punya 5 suami. Tetapi sebelumnya ada perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau engkau minum air daripadaku, maka engkau tidak akan haus lagi. Dari dalam hatimu akan mengalir mata air yang tidak pernah berhenti sampai kepada akhir zaman. Ternyata perjumpaan dengan Tuhan itu memberikan sukacita yang luar biasa. Karena dia tidak dihakimi, dia tidak dibully, ya, dia tidak diungkit-ungkit dosanya, tetapi dia dikasihi. Sehingga apa yang terjadi? Firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 28 dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, ditinggalkan begitu saja, pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihatlah, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus? Kesaksiannya hebat gak? Ini kan mempermalukan diri sendiri. Ada orang yang ngomongin tentang dosa-dosaku. Lucu loh orang ini kesaksiannya. Dia ngomongin tentang dirinya sendiri yang berdosa. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Jadi kesaksian yang bagi saya ini amburadul gak jelas ya. Karena dia ngomongin tentang dosanya dia sendiri. Tetapi sukacita itu menjamah orang yang mendengarnya. Dan orang-orang ini datang kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi berikutnya? Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Perkataan perempuan itu.
Jadi pertama kali mereka percaya kepada perkataan perempuan itu benar yang kamu katakan benar. Yang bersaksi bahwa ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Luar biasa. Wanita ini tidak malu, wanita ini tidak lagi menjaga image dan sebagainya. Kenapa? Dia bertemu dengan Tuhan sebagai sukacita. Lagi tengah-tengah kamu ditinggal terus ya pergi gitu. Saya pikir waktu itu seperti itu settingnya. Jadi dia nggak peduli lagi Tuhan Yesus karena apa? Rohnya menyala-nyala, penuh dengan sukacita. Ya. Dia berkata, lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Tentang kehidupan yang jahat, yang dosa, itu Tuhan Yesus ngomong saja. Tidak ada penghakiman, cuma ngomong gitu doang. Tetapi kuasa Tuhan menjamah dia. Kemudian dia pergi. Itu apa? Dia tidak diutus, tetapi dia terdorong oleh sukacita. Ya. Ini dia tidak menerima amanat agung loh Bapak Ibu Saudara. Tidak diutus Tuhan. Beda dengan kita semuanya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Enggak. Tapi dia dimana udah kabur, dia kabur. Kenapa? Di dalam hatinya ada sukacita yang tidak bisa ditahan. Jadi sukacita sejati bukan datang dari keadaan, bukan kita duit banyak, kita happy dan sebagainya, tetapi datang dari perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Kita tadi memuji Tuhan untuk apa? Mendatangkan hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika kita memuji Tuhan tadi, kita rasakan hadirat Tuhan. Ketika kita rasakan hadirat Tuhan, ada sukacita. Ada amin. Ketika hati kita dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan, secara alami kita ingin membagikan kepada orang lain. Ya. Seringkali orang bertanya kepada saya, oh pelayanan saya sebaiknya apa ya? Saya ngomong gak usah melayani. Ya. Gak usah melayani. Karena kalau kita paksa diri kita untuk melayani, akan jadi apa? Capek. Kemudian frustasi, kemudian ngambek, udah gak mau melayani lagi. Karena ada satu waktu orang itu exhausted. Ya. Tetapi satu hal selalu saya katakan, ketemulah Tuhan secara pribadi. Ya. Seorang pelayan Tuhan yang tidak pernah capek, tidak pernah lelah, tidak pernah kehabisan energi adalah orang yang selalu berjumpa dengan Tuhan di dalam hidupnya. Ada amin. Di tempat ini kita belajar bagaimana berjumpa dengan Tuhan. Tetapi hari-hari setelah ini, Bapak Ibu Saudara di rumahmu, engkau harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ada amin. Tadi Mazmur 91 dikatakan apa? Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu berlindung. Mazmur itu panjang, berisi dengan berkat. Ada amin. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara kalau mau tahu, berkat ini kondisional. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Mazmur 1. Ya. Sama orang ada pembukaan lowongan kerja di pemerintahan. Syaratnya lulus S1, S2. Ya. Syaratnya. Mereka bisa masuk, bisa tes dan bisa masuk. Ya. Berarti kan ada kondisinya bahwa mereka bisa masuk kalau sudah lulus, kemudian mengikuti tes dan diterima. Begitu juga dengan Mazmur 91. Kita bisa mendapatkan semua berkat ini kalau kita melakukan poin yang pertama. Kalau Bapak Ibu mau tahu, ayat pertama bahasa Inggrisnya adalah He who dwells in the secret place of the Most High. He who dwells. He, dia yang dwells, tinggal. Ditinggal di mana? The secret place of the Most High. Ruang rahasia yang maha tinggi. Tolong pahami. Ini adalah satu-satunya mazmur yang menyatakan bahwa kita harus berjumpa dengan Tuhan di ruang rahasia Tuhan. Ruang rahasia itu artinya tidak ada orang lain. Kalau ini ada orang lain, ini namanya persekutuan. Ini bait Tuhan. Tetapi ada waktunya setiap orang harus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dwells in the secret place of the Most High.
Bahasa Ibrani-nya Beshet Elyoenai. Tinggal di dalam ruang rahasia Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, kita merasakan jamahan Tuhan, kita memahami hati Tuhan, maka berikutnya apa? Seluruh Mazmur 91 milikmu. Ada amin. Memang perlu dipahami Mazmur 91. Banyak sekali ayatnya. Bapak Ibu hafal? Ada amin? Kalau nggak hafal, di print, ditempel di mana-mana. Kita sekeluarga hafal. Ya. Caranya gimana? Di print, ditempel. Udah. Mau di kamar mandi, ya, di ruang tamu, di ruang tidur, semuanya ditempel. Sehingga lihat ini Mazmur 91. Lama-lama hafal, tanpa perlu dihafalkan. Seperti lagu-lagu pujian, kita nggak perlu hafalin toh. Tapi ketika terus diucapkan, maka akan hafal sendiri. Ketika kita sudah hafal semua ayatnya isinya apa, maka kita mulai menggali, kenapa sih bisa jadi seperti ini? Oh, ternyata ada satu rahasia, bahwa kita harus ketemu Tuhan, harus tinggal di ruang rahasia Tuhan. Kapan? Setiap hari. Ketika engkau bangun tidur, ketemu Tuhan. Ada amin? Ketika engkau melek mata, merasakan, aduh Tuhan capek ya, kau sapa Tuhan. Tuhan, terima kasih engkau baik. Pada saat itu apa? Rohmu disegarkan. Ada amin? Ketika rohmu disegarkan, sepanjang hari itu kau akan penuh dengan sukacita. Masalah sebesar apapun ya tetap masalah, tetapi itu tidak akan membuat hilang sukacita, tidak membuat kita depresi. Kita akan menjalani hari-hari dengan sukacita, dengan berkat Tuhan. Bahkan di mana kita berada, masalah itu selesai satu. Sehingga malam hari kita pulang lagi ke rumah, kita pulang dengan penuh kemenangan. Ada amin? Itulah sukacita yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Sehingga Tuhan katakan, semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku, sukacitanya siapa? Tuhan ada di mana? Di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Setelah penuh apa? Meluap. Meluap. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang yang bersukacita itu bisa mempengaruhi keadaan sekelilingnya. Ya, di kantor, di gereja, di keluarga, mana yang Bapak Ibu cari? Orang yang mukanya cemberut, surem, kusut, atau orang yang ceria? Pasti ceria dong ya. Kita pengen teman juga pengen yang ceria dong. Ya. Saya juga dapat Bu Indri yang ceria. Ceria, happy. Ya, karena saya serius tuh, kerja serius. Ya, harus ada balansia yang happy. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara selalu happy, kebahagiaan ini bisa terpancar melalui kehidupanmu. Dan orang akan tanya, kok bisa bahagia ya? Bagaimana caranya? Ya. Daud sendiri berkata, bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Jadi Daud ya, itu sudah merasakan keselamatan hidupnya. Dia dijaga ketika masih kecil. Dia ngangon kambing, diserang singa, diserang beruang, dia kalahkan itu semuanya. Ya, ketika dia merasakan keselamatan yang dari Tuhan, dia bersorak-sorai. Jadi keselamatan dari Tuhan itu akan menjadi kesaksian yang hidup. Hidup yang diselamatkan akan menggerakkan hati untuk bersaksi. Saya ada orang-orang yang kita sudah mentoring dari non-Kristen. Dan ketika menjadi pengikut Tuhan Yesus, ya, mereka lebih getol ngomong soal firman daripada orang Kristen. Kenapa orang Kristen gak begitu getol ngomong firman Tuhan? Karena dari kecil sudah diselamatkan. Dari kecil mereka sudah terima berkat Tuhan, anugerah, grace, segala macam sudah diterima. Sedangkan mereka yang non-Kristen, untuk memperoleh keselamatan, mereka harus berjuang setengah mati, melakukan ritual-ritual agama. Untuk apa? Mudah-mudahan masuk surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, rasakan
bahwa sebetulnya kita, Bapak Ibu Saudara, tidak layak hidup kekal. Ya, firman Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, sehingga telah dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan ini cuma-cuma. Tetapi kita mau tahu yang menanggapi keselamatan itu apakah semua orang di dunia? Tidak. Umat manusia di dunia ada 8,2 miliar manusia. Tetapi yang Kristen Katolik percaya Yesus hanya 2 miliar doang. Itu artinya 25% doang. Yang 75% nggak percaya. Berarti keselamatan yang kau peroleh itu dahsyat, ajaib, luar biasa. Sebegitu cuma-cuma, tapi manusia dengan dosanya menolak keselamatan itu. So, kalau kita sudah menerima keselamatan yang luar biasa ini, bagikanlah keselamatan itu. Ada amin? Dengan apa? Dengan sukacita, dengan joyful, enjoy hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau di tempat kerja sapa, selamat pagi, apa kabar ya? Orang yang manyun ditepuk, kenapa sih hari ini manyun ya? Oke. Biasakan seperti itu. Perhatian itu tidak perlu pakai duit ya, tidak perlu pakai barang dan sebagainya. Tetapi dengan kasih, dengan ucapan syukur dan senyum saja, itu akan membuat sukacita menular. Selalu saya katakan sukacita apa? Menular. Katakan, sukacita itu menular. Bukan hanya virus yang menular, tapi sukacita itu menular. Bapak Saudara, dimanapun kau berada, bagikanlah sukacita itu. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Artinya apa? Orang yang bersukacita karena Tuhan memancarkan kasih suka. Sukacita yang sejati bukan berasal dari semua berkat yang sudah kita terima. Sukacita sejati bukan karena kita disembuhkan. Sukacita surgawi bukan berarti kita mendapatkan semua yang kita doakan. Tetapi tadi sudah saya sampaikan, sukacita surgawi ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Kesembuhan itu bonus, ada amin. Berkat itu bonus, ada amin. Semua fasilitas yang kita terima adalah bonus. Tetapi yang utama adalah kita berjumpa dengan pemberi bonus itu, ada amin. Kita berjumpa dengan pemberi hidup itu, sehingga sukacita kita tidak pernah kering. Tanpa perlu bicara panjang lebar, ketika orang melihat kita, mereka bisa merasakan kasih Tuhan, ada amin. Jangan pernah berpikir ya Bapak Ibu Saudara ya, bahwa di dunia ini orang sebegitu saja seperti kita. Kadang kita perlu datang ke komunitas mereka. Ya, ada arisan ikutlah sekali-kali. Komunitas non-Kristen ya. Coba Bapak Ibu rasakan. Auranya itu berbeda sama sekali. Ya, suram. Justru ketika engkau ada di tengah-tengah itu, engkau akan membagikan sukacita. Beda pasti. Coba deh, Bapak Ibu Saudara tinggal di perumahan dong, ya, tinggal di kampung misalnya. Yang Kristen berapa orang? Ya, hanya beberapa dibandingkan semua yang tinggal di tempat itu. Tetapi saya percaya, ya, rumahmu ada sukacita, ada amin. Semua orang akan lihat ini rumahnya orang Kristen. Rumah di mana ada damai sejahtera. Rumah kita itu seperti ini, kota di atas gunung yang tidak bisa disembunyikan. Kasihnya memancar, nggak bikin masalah, adem ayem, ada amin. Sukacita orang percaya adalah cahaya yang tidak bisa disembunyikan. Dimanapun kau berada, orang akan tahu. Tadi berangkat ke sini, kan hari Minggu ya, saya lewatnya dalam sini. Dalam sini banyak orang naik motor ya, pakai baju brokat, pakai jas. Itu mau kemana coba? Gereja. Kelihatan orang tahu bahwa itu mau gereja, walaupun nggak ngomong-ngomong ya. Apalagi mukanya kotak-kotak ya. Itu orang mana? Ya orang kita, halang kita ya. Pasti mau ke gereja. Ada sukacita.
Tanpa ngomong pun orang tahu dia mau ke gereja. Dan seluruh tetangga kita tahu bahwa hari Minggu kita berangkat ke gereja. Tanpa bicara apapun, hidup kita sudah menjadi kesaksian. Bayangkan coba, kalau kita hobinya berantem, ya menjadi kesaksian yang buruk dong. Kita menjadi celah bagi banyak orang. Tapi puji Tuhan, bahwa cara anak Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup, dalam tetap mengucap syukur di tengah tekanan, adalah kesaksian yang sangat kuat. Bapak Ibu ada di gereja di tempat ini, ada sukacita, ada amin? Bapak Ibu punya masalah atau tidak? Pasti. Selama kita hidup pasti ada masalah. Tetapi kenapa tetap bersukacita gitu? Masalah Bapak Ibu sama orang lain sama nggak? Sama dong, perlu makan, cari duit gitu, nabung, bayar cicilan. Kira-kira sama, manusia hidup sama. Tetapi penyelesaiannya yang berbeda. Ada amin? Ya. Karena kita punya roh Tuhan, roh kudus yang menolong kita melewati hari-hari kita. Sehingga segede apapun masalahnya, kita tidak memandang masalah ini, tetapi kita memandang Tuhan. Sehingga orang berkata orang Kristen gak ada masalah. Padahal sami mawon sama saja. Kita punya masalah. Sakit juga sakit, ke dokter. Tetapi kita sakit cepat sembuh. Ke dokter kita ngobrol-ngobrol doang sudah sembuh, bahkan dokternya kita doakan. Kita ke rumah sakit sebentar doang, tapi sebelahnya kita doain. Itulah yang membedakan anak Tuhan dengan non anak Tuhan. Karena kau punya roh Allah, ada kedahsyatan Tuhan yang menyertai engkau. Segede apapun masalahnya, kalau orang lain jungkir balik bunuh diri, engkau tetap santai saja, nggak ada masalah kok. Tuhan yang menyelesaikan masalah kita. Ada amin? Justru itulah yang menjadi kesaksian. Orang Kristen kena kanker, kena dong. Orang Kristen kecelakaan dong. Kenapa itu terjadi? Karena Tuhan izinkan. Orang Kristen ada yang buta. Itu Tuhan izinkan terjadi supaya apa? Menunjukkan kepada dunia bagaimana orang Kristen menghadapi sakit, penyakit. Orang Kristen menghadapi kecelakaan, orang Kristen menghadapi masalah. Mereka menyelesaikan dengan kemenangan Tuhan. Ada amin? Dan semua orang kan belajar, gimana sih kau sembuh dari kanker? Gimana sih kau sembuh dari sakit? Justru disitulah kesaksian yang paling dahsyat adalah kita menghadapi masalah bersama Tuhan, bergumul dengan bersama dengan Tuhan, menyelesaikan segala sesuatu dalam kemenangan. Kalau kita tidak pernah menghadapi segala sesuatu itu, kemudian kita ngomong sama orang yang lagi susah payah, bertobat ya, percaya sama Tuhan ya. Ingat ya, kesaksian omongan kita itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tetapi ketika kita ngomong sama orang yang sakit kanker, kemudian engkau diberkati Tuhan, aku doakan supaya sembuh, karena aku sudah mengalami hal yang sama dan Tuhan menyembuhkan aku. Orang percaya nggak? Percaya dong. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan anak-anak Tuhan mengalami berbagai permasalahan hidup sama seperti orang non-Kristen. Tetapi satu hal, solusi yang ajaib berasal dari Tuhan. Dan kita bisa menjalani hari-hari dengan penuh sukacita. Ada amin? Ya. Dan yang luar biasa sekali adalah Roh Tuhan atau Roh Kudus memberi sukacita. Firman Tuhan katakan, maka murid-murid itu penuh dengan sukacita dengan Roh Kudus. Tidak ada satupun sukacita sejati yang bisa dimiliki oleh manusia kalau itu bukan berasal dari Tuhan. Dan bagaimana Tuhan memberikan sukacita dalam diri kita adalah melalui Roh Kudus. Roh Kudus itu roh apa? Roh penolong. Roh yang menyertai kita. Roh yang menghibur kita. Ya, roh yang mengajarkan firman Tuhan. Roh yang mengingatkan kita kan kebenaran firman Tuhan ketika kita menjalani hidup hari demi hari. Luar biasa dong. Jadi engkau bukan manusia biasa. Engkau diberi roh Allah yang akan menuntun engkau melewati masalah demi masalah yang sama dihadapi oleh manusia. Karena di dalam diri kita ada roh Allah, ada hikmat yang dahsyat dari surga, ada kuasa, ada mukjizat.
sehingga setiap masalah kita selesaikan dengan baik. Dan kita nyatakan Tuhan yang menyelesaikan masalah saya. Amin. Kuasa Roh Kudus membuat anak Tuhan bersaksi penuh dengan sukacita. Ini adalah dasarnya. Tanpa kuasa Roh Kudus, perkataan kita itu hanya omong kosong. Sama seperti perempuan yang di sungai Yakub tadi, sumur Yakub tadi. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia minum air kehidupan dari Tuhan Yesus. Rohnya bersatu dengan roh Tuhan. Ya, kemudian apa? Hidupnya menyala-nyala. Tanpa disuruh dia tinggalkan tempat yang dikabur. Bersaksi tanpa disuruh oleh Tuhan. Bahkan setelah dia bersaksi, orang-orang di kota Samaria semuanya datang kepada Tuhan Yesus, meminta Tuhan Yesus tinggal sampai 2 hari. Dimulai dari apa? Satu orang berdosa yang berjumpa dengan Tuhan, rohnya diperbarui dan dia tidak bisa diam. Bapak Ibu Saudara, kita ada di tempat ini, ya, kita ada dosa, kita ada kelemahan. Tetapi setiap hari, setiap waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita serahkan dosa kita, kelemahan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan apa? Aku akan memberi engkau kelegaan. Aku memberi engkau sukacita. Aku memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan itu bagian kita. Supaya apa? Kita membagikan sukacita ini. Kita membagikan berkat ini. Kita membagikan kesempatan keselamatan kepada semua orang. Tidak usah khawatir bagaimana cara kau melayani Tuhan. Gak usah pikirin, gak usah pikirin. Yang penting kau nempel sama Tuhan, jalani hidupmu dengan sukacita. Nanti Tuhan akan mempertemukan kau dengan banyak orang yang perlu kau doakan, yang perlu kau kuatkan, yang perlu kau jamah, yang perlu kau dukung. Gak usah khawatir, pelayanan itu gak usah khawatir. Ketika kita nempel sama Tuhan, sukacita kita akan melimpah-limpah, tidak pernah berhenti. Dan ketika sukacitanya mulai kurang, datang ke gereja. Amin. Ya, WL-nya luar biasa ya. Membangkitkan roh kita terus menyala-nyala. Sukacita nanti seminggu masih tetap menyala-nyala. Amin. Datang lagi gereja, dibangkit lagi, 2 minggu lagi menyala-nyala lagi. Sehingga dimanapun anak Tuhan berada, tidak pernah kehabisan sukacita. Amin. Di mana ada sukacita, di situ ada kesembuhan. Amin. Karena tanpa kita berbicara, orang diselamatkan. Tanpa kita berbicara, kesembuhan terjadi. Suasana yang suram dirubah menjadi penuh damai sejahtera. Bagian Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mujizat itu sekarang terjadi di dalam kehidupan kami karena roh Allah ada pada kami. Roh yang dibangkitkan, roh yang dinyalakan ketika kami rasakan hadirat Tuhan. Bapa Surgawi, roh kami sekarang menyala-nyala, ada sukacita dalam kehidupan kami. Dan roh yang menyala-nyala itu akan melimpah-limpah, mengalir dalam kehidupan kami kepada semua orang yang kami temui, di mana kami melaksanakan amanat agung.
Semua orang akan melihat kami dan terheran-heran. Betapa ada manusia yang tidak pernah kehabisan sukacita, yang tidak pernah kehilangan damai sejahtera, yang terus menyala-nyala semangat baru. Dan mereka akan mencari kami semuanya untuk bertanya bagaimana rahasianya. Dan kami bagikan ada di dalam Kristus. Kami akan membagikan hidup kami kepada semua orang, dimanapun kami berada. Kami akan menyelesaikan ibadah ini, kami pulang dimanapun kami berada. Di situ adalah ujung dunia kami. Sukacita kami melimpah-limpah dimanapun kami berada. Di kantor dimanapun kami berada, di tempat kerja, di rumah, di sekolah, di pasar. Orang akan melihat kami, anak Tuhan yang penuh dengan sukacita. Mereka akan mencari kami. Mereka akan mencari, mendambakan hadirat Tuhan yang ada dalam diri kami. Bapa Surgawi, ajar kami untuk terus lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Sehingga setiap hari kami akan luangkan waktu bertemu dengan Tuhan dalam pertemuan rahasia Tuhan. Sehingga berkat Tuhan dalam Mazmur 91 terjadi atas kehidupan kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak menyertai kami. Tetapi kami tahu sekarang ini Roh Allah ada dalam diri kami, menyertai kami sampai selama-lamanya. Bahkan Tuhan Yesus menyatakan dari dalam diri hati kami mengalir aliran-aliran yang kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa, yang dicari oleh bangsa-bangsa. Itu ada pada kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan bagikan berlimpah-limpah dalam kesaksian hidup kami yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan damai sejahtera, kesaksian yang menjamah semua orang. Bapa Surgawi, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang dalam diri kami akan terus menyatakan setiap kebenaran firman Tuhan sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat. Iya, Bapak Ibu Saudara, kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom jemaat Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat menyapa jemaat Tuhan yang terkasih. Tema kita dalam minggu ini adalah atas nama Gembala dan tim pengerja, kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Berikut kami sampaikan pengumuman GBI FGC dalam sepekan. Ibadah raya diadakan 2 kali. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Skip ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah generasi Yeremia diadakan 1 kali dalam sebulan pukul 1.30 di tempat ini. Bagi anak muda, mari datang dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Ibadah WBI diadakan 1 kali dalam sebulan di minggu keempat pada hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini. Bagi kamu wanita, mari datang dan belajar bersama-sama di dalam Tuhan. Ibadah call diadakan setiap hari Jumat. Bagi jemaat Tuhan yang belum bergabung call, bisa menghubungi pelayan Tuhan. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam di Gor Wanajaya, Cibitung. Bagi yang menabur untuk persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu bisa mengirim lewat e-wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222443661 atas nama GBI FGC. Mari berpartisipasi untuk acara Natal dengan cara membeli kupon seharga 20.000 per lembar. Bagi saudara yang membeli kupon, alat kupon tersebut disimpan dan nantinya akan diundi di acara Natal umum dengan hadiah-hadiah yang menarik. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali bergabung di tempat ini dan kami mengundang untuk hadir dalam beribadah di minggu selanjutnya. Demikian pengumuman dalam sepekan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Ya, Bapak Gembala di tempat ini, bahkan mungkin seluruh pekerja mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama sekali beribadah di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya. Ada Bapak Ibu Saudara? Ya, mungkin saya ya Bu. Terima kasih Pak. Ya, puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, diberkati ya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita semua diberkati, amin. Ya, boleh Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Dan tentunya ada sukacita, amin. Yang kiri kanan berikan senyum saja, saudara, amin. Haleluya. Sekali lagi kita bersyukur, boleh kita angkat tangan kita sekali lagi sama-sama kepada Tuhan. Boleh katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Kau Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah melalui pujian penyembahan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan begitu juga untuk Bapak Gembala kami, Bapak Idris yang sudah menyampaikannya. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Dan begitu juga dengan Ibu Gembala kami, Ibu Indri, dan ketiga anaknya. Berkati keluarga ini Tuhan. Biarlah melalui keluarga ini nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Gembala pembina kami, Bapak Niko, istri dan beserta staf penggembalaannya. Dan begitu juga Tuhan untuk Gembala Raya 18 Pandi Markus, istri dan staf penggembalanya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati. Biarlah melalui pelayanan mereka jiwa-jiwa banyak yang dimenangkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk yang melayani Tuhan pada saat siang hari ini. Biarlah melalui pelayanan kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami semakin mendekat kepadamu dan kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati keluarga kami, berkati kehidupan kami. Dan untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada saat hari ini Tuhan, berkati mereka, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya. Dan untuk anak-anak kami, biarlah kiranya tumbuh kembangnya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah kiranya damai dan sukacita terjadi atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati pimpinan tertinggi bahkan sampai RT RW Tuhan. Biarlah hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan terjadi atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang telah kami sampaikan. Berkati setiap kami memberikan. Biarlah melalui persembahan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan kami nanti akan pulang dari tempat ini. Kami percaya berkat sukacita dan sejahtera selalu bersama kami. Dan kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami menerima berkat yang akan disampaikan Bapak Gembala kami, kiranya sempurnakan doa yang seperti Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Engkau adalah biji mata Tuhan. Roh Allah ada padamu, yang membuat Engkau penuh sukacita, penuh damai sejahtera, roh yang menyala-nyala. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan kepada semua orang. Dan untuk itulah
engkau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.